Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan diskusi sebelumnya tentang rangkaian common emitter. Di sini akan saya berikan beberapa teori tentang hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2 yang diimplementasikan dalam rangkaian common emitter. Jadi di sini ada dua loop tertutup ya. Jadi ilustrasi loop tertutup itu kita ingat tentang konsep hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Jadi arah panahnya ingat di sini adalah polaritas positif, ini negatif, ini juga sama. Ya, kita gunakan istilah ya. Ini adalah loop 1 atau loop pada basis. Kemudian di sini adalah loop 2 atau loop pada kolektor. Nah, ini tadi pada basis. Ya, kemudian di sini ada IB, ya. Di sini ada IC, ya, karena di sini adalah tahanan kolektor, ini adalah tahanan basis. Di sini saya kasih V, CC, di sini saya kasih V, BB, dan di sini di bagian emitternya saya kasih di sini adalah ilustrasi VBE. Ya, kembali lagi ke loop 1. Ya, ingat hukum Kirchhoff 1 yang mengatakan bahwa arus yang masuk pada sebuah simpul itu akan sama dengan arus yang keluar dari simpul tersebut ya. Di sini kita ada IB semuanya lari ke emitter. IC juga larinya adalah ke emitter ya. Di sini ada IE. Sehingga kita bisa tuliskan ya, arus pada emitter sama dengan arus pada basis ditambah dengan arus dari kolektor atau pada kolektor. Nah, hanya saja yang perlu kita ketahui dari rangkaian common emitter, biasanya pada basis ini arusnya sangat kecil sekali. Ya. Biasanya RP ini nilainya cukup besar, sehingga arus yang dilewatkan pada basis itu sangat kecil sekali. Jadi karena IB nilainya adalah sangat kecil sekali, maka kita bisa abaikan, ya, artinya dia kita anggap sebagai 0, sehingga kita bisa gunakan satu rumus ya bahwa arus pada emitter itu biasanya sama dengan arus pada kolektor. Itu ketika arus pada basis sangat kecil sekali atau kita abaikan atau kita anggap sama dengan 0. Yang kedua, terkait dengan konsep hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 2 mengatakan bahwa beda potensial atau penjumlahan beda potensial pada rangkaian loop tertutup adalah 0 ya. Jadi kalau di sini kita lihat yang pada loop 1, di sini ada VBB ya. VBB di sini ada, kalau kita ingat notasi label yang kemarin ya, di sini ada IBRB ya. Jadi dikurangi IBRB ya, dikurangi di sini ada VBE. VBE sama dengan 0. Nah, IBRB sendiri kalau misalkan nanti kita menggunakan notasi dalam bentuk tegangan, kita sebut sebagai VRB atau tegangan pada tahanan basis. Nah, kita bisa sederhanakan rumus ini bahwa tegangan pada basis ya, itu sama dengan IBRB plus VBE. Ingat ya bahwa VBE ini nilainya itu tergantung dari materialnya. Kalau material ini berbahan silikon, maka VBE-nya langsung kita buat default 0,7 volt. Dari sini kita bisa cari, misalkan pertanyaannya adalah mencari IB. Ya, IB bisa kita cari ya. Caranya adalah ya kita hanya menurunkan rumus sederhana saja. VBB min VBE ya, dibagi RB. Nah, ini di loop 1 atau di loop basis, atau kita kadang menyebutnya adalah kalang basis. Selanjutnya
di loop kedua, di sini ada VCC. Ya. Sama, ingat hukum Kirchhoff 2 bahwa penjumlahan atau beda potensial pada loop tertutup adalah sama dengan 0 ya. VCC min IC RC ya. Di sini ada IC RC, atau kita nanti kalau misalkan mau ganti dalam notasi tegangan adalah tegangan pada tahanan kolektor. Nah, kemudian di sini ada VCE ya. Jadi di sini VCC min ICRC min VCE sama dengan 0 ya. Di sini tidak ada tegangan ya, karena di sini tidak ada tahanan ya. Jadi kita langsung nanti karena ini langsung di bypass ke masanya. Jadi VCC sama dengan ICRC ya, plus VCE. Nah, sehingga kita bisa cari, misalkan kita nanti diminta untuk mencari IC, ya sama ya, IC sama dengan VCC min VCE per RC. Ya, itu kalau misalkan kita diminta untuk mencari arus kolektor. Nah, IE sendiri hasilnya nanti kalau misalkan memang seperti tadi basisnya sangat kecil arusnya, maka IC akan sama dengan IE. Ya. Ini adalah penjelasan tentang hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2 yang kita implementasikan pada rangkaian gaman ammeter. Ya, selanjutnya nanti akan kita bahas mengenai menentukan nilai VCE pada daerah operasi kerja transistor. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.